Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, untuk studi kasus kali ini, kita bahas terkait pencatatan persediaan versus kendaraan. Nah, langsung saja kita ke kasusnya ya. Nah, di sini 2 Januari 2023 dibayar DP 750 juta untuk pembelian 200 unit motor. Nah, ini sudah termasuk PPN ya, dan perusahaan ini bergerak di bidang sewa kendaraan. Nah, apakah ini sudah dicatat sebagai aset? Jika iya, kapan diakuinya sebagai aset kendaraan dan bagaimana jurnalnya? Nah, karena ini baru pembayaran DP, maka itu belum dianggap sebagai aset karena barangnya belum diterima ya. Nah, jurnal yang benar adalah pertama kita harus mendebitkan uang muka. Nah, uang muka ini juga kita masukkan ke kelompok aset ya, dan juga VAT in karena di situ sudah termasuk PPN-nya. Jadi kita masukkan PPN masukannya. Nah, 750 juta tadi itu kita bagi 1,11 ya, karena kita mau hitung DPP-nya. Nah, dapatlah 675 sekian. Dan ada komponen VAT in-nya ya. Kita bisa kurangi 750 juta dikurangi dengan ini, atau dengan kita cek ya, 675 juta ini kita kalikan dengan 11%. Nanti akan mendapatkan nilai 74 juta sekian ini. Dan kita mengkredit bank ya 750 juta. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Nah, selanjutnya 2 Februari 2023 itu dibayar pelunasannya 1,5 miliar untuk pelunasan dan motor langsung dikirim ke gudang. Nah, apakah ini sudah bisa dicatat sebagai aset kendaraan? Gimana jurnalnya? Nah, ini sudah bisa ya dijadikan aset. Kenapa? Karena sudah diterima dengan baik dan sudah dilakukan pembayaran full. Nah, jurnalnya kita sebelumnya harus membalik ya jurnal yang uang muka tadi. Karena ini sudah kita jadikan sebagai aset. Maka kita mendebit kendaraan 675 juta, kemudian kita mengkredit ya uang muka yang tadi 675 juta sekian. Jadi ini sudah masuk ke akun kendaraan. Kemudian untuk jurnal yang keduanya ini saat pelunasannya, nah 1,5 M ini sudah termasuk dengan VAT in atau PPN masukan. Nah maka 1,5 M-nya kita bagi 1,11 untuk mencatat DPP-nya sehingga hasilnya 1,3 M ini ya. Dan VAT in-nya 148 juta. Kita bisa hitung dari 1,5 M dikurangi 1,3 M ini, atau 1,3 M ini kita kali dengan 11%. Dan kita mengkredit bank 1,5 M. Nah, jelas ya? Nah, selanjutnya kapan nih diakui depresiasinya? Bagaimana perhitungannya? Jika masa manfaat kendaraan itu 8 tahun ya, dan bagaimana jurnalnya? Nah, di sini kita akui depresiasi jika asetnya sudah dicatat perusahaan. Tadi sudah kita catat ya sebagai kendaraan ya. Dan perhitungannya nilai aset kita bagi dengan masa manfaat. Nah, nilai aset ini adalah yang tadi ya, nilai di kendaraannya 2,27 M tadi, 2 M 27 juta tadi, kemudian kita bagi masa manfaatnya 96 ini adalah 8 tahun dikalikan dengan 12 bulan. Jadi 96 ya. Kita bagi per bulannya sehingga mendapatkan 21.114 sekian. Dan jurnalnya pada akhir bulan di 28 Februari karena kita sudah catat asetnya di Februari, maka kita mendebit beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 21 juta sekian.
Nah, jelas ya. Jadi kita mulai catat depresiasinya ketika asetnya sudah dicatat di perusahaan. Ya, untuk kasus ini kita catat di bulan Februari. Nah, kasus selanjutnya lagi. Nah, ternyata di 2 Maret 2023, perusahaan ini berencana menambah bidang usaha dari sewa motor jadi jualan motor. Nah, motor yang sudah dibeli 200 unit tadi itu dibagi dua, yang 100 sebagai untuk sewa, yang 100-nya lagi untuk siap dijual. Nah, kalau siap dijual ini jadi apa nih? Nah, betul, jadi persediaan. Di mana nih koreksi jurnalnya ya dan pencatatannya yang benar. Nah, langsung saja, aset tadi kan 2M sekian ya, kita bagi 2, sehingga menjadi 1M 13 juta sekian. Nah, jurnalnya kita masukkan ke inventory ataupun persediaan ya. Ini kita mendebit inventorinya, kemudian mengkredit kendaraan 1M 13 juta sekian. Nah, artinya ini kita bagi 2 ke inventory dan mengurangi kendaraan yang 2M tadi. Dan kita harus mengkoreksi depresiasi yang sudah dilakukan di Februari tadi. Nah, karena depresiasinya juga kita bagi 2, maka 21 juta yang tadi yang sudah kita catat, kita bagi 2 menjadi 10 juta 500-an. Dan kita menjurnal akumulasi penyusutan kendaraan pada beban penyusutan kendaraan. Kita balik ya jurnalnya menjadi 10 juta 557. Nah, untuk VAT in-nya gimana? Nah, VAT in mah tidak perlu dikoreksi ya, karena kan kita kaitannya ini dengan membeli barang yang ada PPN-nya. Nah, dan kemudian untuk penyusutan berikutnya, nanti kita akan catat di bulan Maret ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan kendaraan senilai yang sudah kita bagi 2 tadi ya, 10 juta 557 juta sekian. Nah, clear ya? Tidak bingung kan ya? Mudah lah ini tuh. Nah, jika ada pertanyaan silahkan komentar, atau jika ada yang ingin dibahas bareng-bareng, boleh komentar juga ya. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.